Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, kita hari ini masih di kebunnya Bapak Agus Sutresno. Ini mau tutorial cara pengembangan pisang dan pembuangan pepak pisang ini ya teman-teman. Tata caranya bagaimana, karena kita mau kasih solusi. Nah, sebelum kita kasih solusi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Jangan lupa lagi tombol loncengnya, karena channel kita tanpa dukungan kalian tidak akan berkembang teman-teman. Jadi tata caranya begini teman-teman. Ini mumpung musim hujan, jadi kayak begini. Kita cangkolnya di atas ini ya. Kita di atas tanaman pisang kita cangkol-cangkol, karena kita kasih pupuk kompos ya. Kita kasih pupuk kandang, termasuk sampah-sampah ini kita taruhkan di sebelahnya, supaya kita untuk tanaman pisang kita itu selalu buahnya kayak begitu teman-teman. Jadi untuk contoh itu buahnya itu teman-teman ya. Ini pisang raja teman-teman, panjangnya segitu. Ini Ambon, ini raja, satu Ambon satu raja ini. Nah, itu Ambon, yang ini raja teman-teman ya. Jadi teman-teman petani yang punya lahan kosong jangan diabaikan, ditanaminlah pisang yang jangka panjang. Pisang ini jangka panjang teman-teman, jangka panjang modalnya ringan. Artinya kita ini cuma kehilangan tenaga aja ya. Tenaga kalau bibit, kalau punya tetangga yang nanam pisang kayak seperti ini, misalkan kita minta 10 pokok atau 20 dikasih teman-teman. Kalau misalkan ratusan yang beli, karena satu batangnya di sini di Kalimantan ini udah 2.500 sampai 3.000 teman-teman ya. Itu kalau bibit pisang ya. Nah, itu tadi teman-teman, kalau teman-teman mau cara yang simpel, kita nanam dulu sekitar 20 pohon atau 1 pohon untuk bibit teman-teman ya. Kalau teman-teman punya lahan yang lebar, kalau modalnya kurang, itu tadi caranya nanam aja 20 pohon. Nanti setelah ini sudah buah, anaknya ini bisa kita kembangkan teman-teman. Tapi kalau belum buah ada anaknya, jangan dikembangkan teman-teman, itu nggak bisa. Itu nanti anaknya buahnya lambat ya, jeru kata orang Jawa, lambat. Jadi minimal kalau kalian itu nanti bisa menganalisir untuk pisang itu, kita jarak sekian bulan kita nanam pisang, itu pasti ada itunya, lahannya teman-teman ya. Kalau sudah lahannya kita siapkan, anak ini ya dalam 1 bulan anaknya sudah banyak teman-teman. Jadi kalian kalau nanam yang mau ratusan pohon itu bisa. Kalau awalnya kita nanam 20 pohon, jadi supaya kita itu tidak keluarkan biaya beli bibit, itu aja kita pelihara, kita manfaatkan untuk kedepannya bibit kita lagi ya, untuk bibit-bibit yang akan datang teman-teman, supaya kita tidak beli lagi bibit pisang itu. Gitu caranya teman-teman. Jadi teman-teman petani khususnya yang tidak punya lahan luas, lahan sempit pun jadi teman-teman kalau pisang, karena seperti ini ya sempit aja lahannya. Ini sampai sana cuma 1 hektar aja teman-teman. Tapi 1 hektar ini kalau sudah buahnya begini ini teman-teman, udah begini rata-rata 6.000 1 sisir. Kalau itu sampai 12 sisir, itu udah lumayan duitnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan malas untuk budidaya pisang, harus percaya. Jangan teman-teman khawatir nggak laku, jangan ya teman-teman. Daripada kalian itu nanti cuman waktu sejam 2 jam tidak dimanfaatkan, nganggur-nganggur scroll HP teman-teman, itu kan kurang manfaat teman-teman. Terkecuali kalian main di Facebook Pro ya, yang ada manfaatnya. Nah, kalau cuman nonton film India dan sebagainya, kita ini petani tidak berkembang teman-teman ya. Ada waktu 1 jam atau 2 jam itu kita karyakan di kebun ya. Misalkan kita ngelupang untuk calon tanam pisang, dapat
1 jamnya 1 aja ya. Kalau 2 jam berarti kita dapat 2 lubang teman-teman. Nah, dapat 2 lubang ini teman-teman, kalau kita kali 10 hari berarti sudah banyak teman-teman, udah 20 lubang ya. Itu tadi, kalau kita waktu yang 20 lubang ini tadi dijamkan teman-teman, sudah 20 jam teman-teman ya. Itu ingat itu teman-teman, waktu jangan dibuang sia-sia. Karena untuk rumusnya orang zaman sekarang, rumusnya orang bisnis teman-teman, orang bisnis pertanian, waktu adalah uang ya. Itu kalau orang kita zaman dulu kan enggak teman-teman. Nah, orang kita dulu ya waktu ya biarkan aja, waktu kita mau berhenti gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekarang, kalau bisa jangan, kita hindari itu, karena zaman ini sudah berubah. Kalau bisa teman-teman kita pacu ya, kita yang dihemat itu jangan tenaga, kita hemat duit aja ya. Kalau bisa ya, kita hemat duit kalau bisa, jangan tenaga. Kalau tenaga, mumpung tenaga kita masih sehat, kita gaspol ya, gaspol. Nah, nanti sewaktu saat kita udah istirahat, kecapean, atau kita pilek atau apa, kita sudah ada pensiunan kita dari tanaman kita tadi teman-teman. Jadi kita nggak harus kita sasar susu sana sini, kita sudah ada, oh itu lo tebang pisang, ini sakit kepala nggak bisa ke kebun, tolong belikan obat, itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau kita ya waktu sehat banyak nganggur, itu kita akan rugi teman-teman ya. Itu bisa diingat teman-teman, bukan Pak Jenggot ini ngomong-ngomong kosong, bukan. Karena Pak Jenggot ini di Kalimantan sudah hampir 15 tahun teman-teman ya. Jadi dulu yang 5 tahun itu gentayangan teman-teman, cari upahan sana sini. Setelah kita tahu di tani 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah teman-teman, kita bisa menyenangkan anak cucu kita, dan kita juga udah alhamdulillah masih sehat, tenaga kita masih di kebun. Mudah-mudahan teman-teman yang petani pemula itu yang kita pakai, supaya kita selalu bermanfaat ya, bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana ya. Artinya kita supaya bermanfaat orang banyak, edukasi kita ini, tata cara kita tani ini, supaya teman-teman bisa pakai cara kita ini ya. Itu bukan artinya kita menggurui, bukan teman-teman, tapi kebanyakan untuk zaman kemajuan ini teman-teman, waktu ini banyak diabaikan sama orang-orang seusia kita ini, seusia kita. Ini misalkan ada hujan jam 3, tanggung, mau ke ladang mau ke kebun tanggung, ini udah jam 3 kok. Nah itu teman-teman, itu kunci yang akan mundur teman-teman ya. Kunci yang bukan mau sukses itu mau mundur teman-teman ya. Kalau ini jam 3 ada waktu, masih kita nyampe jam 5, masih 2 jam, kita berangkat ke ladang. Nah itu, walaupun kita dapat 1 cangkolan, 2 cangkolan, itu udah bermanfaat teman-teman. Karena untuk banyak itu dari kecil dulu, dari sedikit. Misalkan kita kebun 1 hektar, terus kita dalam 1 jam itu dapat nebas ada 5 meter persegi atau 2 meter, kali 10 hari udah hampir selesai teman-teman. Itu caranya kita untuk membagi waktu ya, untuk cara membagi waktu. Karena cara kerja di sini ini terus terang teman-teman, di Kalimantan ini masih pengaruh uang luar teman-teman. Uang luar artinya apa? Uang kerja di lain tani ini masih banyak. Jadi teman-teman petani kebanyakan masih tergiur sama uang luar teman-teman ya, sama kerjaan yang sekian ratus per hari, masih tergiur di situ. Cuman untuk pertanian kita terbengkalai teman-teman. Itu jadi kita ketinggalannya di situ. Jadi kadang-kadang kita ini ketinggalan jauh dari cara-cara begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang seusianya sama dengan saya, mari kita terjun ke tani. Masalahnya kalau kita terjun ke kuli bangunan dan sebagainya sudah tidak layak teman-teman ya. Kita yang layak ini tani semampu kita, dan supaya kita sambil olahraga supaya sehat. Kalau kita duduk di rumah dan males-malesan, kita malah jadi penyakit teman-teman. Penyakit iri, penyakit kanker. Artinya apa? Kita mau belanja apa-apa, pengen apa-apa, kantongnya kering, berarti itu jadi penyakit teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang lain bisa beli apa-apa, iri ya.
Itu penyakitnya teman-teman. Tapi kalau kita serba punya di kebun itu, insya Allah kita penyakit irinya hilang. Paling-paling punya penyakit bersyukur teman-teman. Itu yang kita cari supaya teman-teman semua petani bisa bersyukur keadaan kita. Oke, terima kasih.